Balikpapan yang SMA nya. Mister Niti, selamat pagi. Jadi Saya bisa Bobi. halo Mister Niti, selamat pagi. Jadi di episode ke-13 kali ini kita bakalan bahas tentang Vespa dan lifestyle anak muda Balikpapan bersama Saya bisa Bobi. Yuk. Dan teman saya yang dan aku cantik ini. pastinya Lisa di sini, guys. Jadi gini nih, kita tanya-tanya ke Mas Isan karena Mas Isan ini sering banget nih kumpul sama komunitas-komunitas Vespa di Balikpapan. Boleh dibantu ceritain dong Mas, gimana keseharian mereka kalau untuk bawa Vespa, tentang lifestyle kehidupan mereka di Balikpapan. Oke, buat lifestyle Vespa di Balikpapan ya. Kita lihat dari segi perkotaannya dulu deh. Balikpapan itu adalah kota yang lumayan lengkap spotnya. Pertama, kita mau ke pantai ada. Bener banget. Kita mau ke bukit ada. Ada. Pulau 8, Bukit Kebo. Bukit Kebo. Kalau mau Kita mau sunsetan trekking bisa ya? jauh ada. Bisa kita ke Samarinda. Atau yang lagi hot-hotnya nih, IKN. IKN. IKN sekarang udah cakep banget loh Cakep guys. banget. Jadi jalanan dari sini ke IKN itu bener-bener asik. Jadi jalanan belok-belok, terus naik gunung, kiri kanan hutan, terus sampai di IKN kan kita ketemu kota megahnya Iya. Indonesia. Jadi dapat ya vibes Dapet untuk banget. touringnya. Jadi touring dapet, jalan-jalan santai sore dapet, apalagi yang suka sunsetan nih, bener nggak Mas Isan? Sunsetan tuh naik Sunsetan. Vespa itu kalau menurutku udah di atas standarisasi anak gaul. Yoi. Jadi lu santai, jalan santai, Vespa. Kalau ada pasangan, oke, lebih oke tuh. Lebih asik lah Kalau Mas ya. sendiri pun masih asik karena saya terbiasa sendiri ya. Terbiasa sih, kemana-mana. oke. Jadi riding santai ke pantai, naik Vespa. Ya sesekali boleh lah kita foto Vespa kita lo pantai kan, upload di story kan, culture Culture gue. gila. Terus nih Mas, Hmm. rata-rata anak muda Balikpapan itu kalau nongkrongnya bawa Vespa kemana sih? Bawa Vespa macem-macem ya, jadi tergantung nih. Kalau sore kebanyakan udah balik papan, Vespaan, ya teman-temanku juga itu rata-rata masih mantai. Oh Masih mantap. mantai, standarisasi level nongkrong sore balik papan itu yang di level sini mantai. Itu nomor satu pantai karena bener-bener sunsetnya jos banget guys. Terus kalau udah bosan mantai, sore kadang kita juga ke Bukit Kebo. Oh, ke Bukit Kebo juga. Buat teman-teman yang di luar Balikpapan boleh searching deh. Bukit Kebo, Balikpapan. Itu keren tuh Pak. Lu bawa Vespa itu, kita foto-foto, selfie di situ, tuh dapat banget vibes sih. Dapat banget. Di Bukit Kebo juga sekarang ada yang jual kopi. Jadi bisa sekalian bisa ngopi. santai. Oke. Terus nih, kalau misalkan pasti kan banyak nih ya yang udah dimodif-modif itunya. Terus juga itu pada kayak milih-milih, gue mending ke kafe aja nih atau enggak e-work deh gitu. Itu standarisasi banget Bener, kan. standarisasi banget. Vespa itu kan, Vespa bukan cuma sekedar kendaraan ya kalau menurutku. Vespa itu sudah jadi bagian gaya hidup. Makanya Vespa jarang standar. Karena orang yang punya Vespa itu udah punya tes masing-masing. Nah, jadi misalkan nih anak racing, pasti Vespanya dimodelin racing. Benar. Pakai perangkat-perangkat ala-ala balap lah. Ya intinya kayak ganti knalpot lah. Pakai knalpot agak nyaring dikit. Agak nyaring Iya, dikit gitu. dikit. Masih aman kok, ompol masih aman. Paling nggak pastinya lepas spion. Yoi, itu kayaknya udah Itu kayaknya udah standarisasi ya. Tapi guys. itu jujur itu di luar ini ya guys, nggak boleh ya. Kita Nggak boleh ya, lepas itu spion. nggak boleh ditiru. Jadi Walaupun itu keren, oke, apapun itu keren. Terus khas banget tuh Vespa lepas plat depan. Lepas plat depan emang sih kegantengan Vespa naik 50%. Kalau
Kita copot tepatnya, jujur itu ganteng jadinya Vespa ya. Jadi terlihat kecing kali. Tapi tetap ya guys, berkendara dengan aman dan safety. Safety ride. Terus Nomor ya satu. itu nomor 1. Tetap menggunakan atribut-atribut berkendara sesuai dengan aturannya. Yo. Terus kita mau bahas apa lagi nih, Lisa? Terus kita mau bahas lagi tentang Desain ikonik Vespa. desain ikonik, boleh? Yo, desain ikonik Vespa. Itu Vespa umurnya udah berapa, Lisa? 80 tahun guys. 80 tahun. Artinya brand dengan heritage 80 tahun itu bukan brand main. Udah legend. Nah, udah aja. Desain itu abadi dari awal dia dibuat sampai sekarang. Desain itu nggak berubah. Tetap Dia menjadi tetap sejatinya jadi, skuter. ibaratnya orang nggak tahu apa-apa, lihat bentuknya udah pasti, oh ini Vespa. Bahkan motor-motor brand Jepang pun dilihat sekarang kan ngikutin Vespa. Ya, model-model skuternya Vespa. sekarang kalian tahu lah ya. Kita nggak bisa sebut mereknya Tidak di bisa. sini, tapi pasti kalian banyak yang udah paham. Terus juga ini nih. Terus dari segi pilihan warna, dari segi pilihan warna Vespa kan banyak banget pilihan warnanya. Itu jadi kita bisa mantas-mantasin tuh, oh lifestyle gue di sini nih, fashion gue di sini nih. Jadi gue beli Vespa tipe ini aja dah, warna cocok sama gue. Gitu. Gitu. Oh iya mas, anak-anak muda Balikpapan tuh Vespanya dipakai harian, misalkan ke kantor atau kuliah, atau cuma dipakai waktu weekend doang. Bukan kuliah aja loh, sekarang anak sekolah banyak yang udah Vespa. Iya guys. Banyak anak sekolah yang Oke pakai Vespa. sih. Jujur, gua di umur segitu masih mikir-mikir lihat motor harga segini nggak kebayang. Nggak Tapi kebayang. anak-anak sekarang udah pakai Vespa tuh banyak anak-anak Balikpapan yang SMA-nya berangkat sekolahnya naik Vespa. Aduh. Parah. Keren banget. Aduh banget. Itu standarisasinya di atas rata-rata. Oke. Terus kalau buat kita bahas keseharian, banyak kok emang hari Vespa. Banyak yang pakai. Nah, tapi karena Vespa ini orang anggapnya Vespa adalah barang spesial, jadi nggak banyak juga yang gunain Vespa itu cuman buat weekend doang. Jadi spesial banget ya. Jadi ada yang pakai Vespa cuman buat ngopi aja. Ke Indomaret aja. Indomaret aja ada itu beberapa orang Ada beli banget Vespa, ya. biar ke Indomaretnya culture. Jadi ngopi di kursi-kursi Indomaret Yo. aja ya. Ngopi ke Indomaret dengan keadaan culture naik Oke. Vespa. Terus kan mungkin bisa lihat sendiri orang naik Vespa bajunya nggak apa-apa, jadi pakai baju rumahan aja. Tapi motor Vespa orang pasti ngelirik lah tuh. Bener. Beda banget auranya tuh beda. Jadi banget. value-nya beda Value-nya banget naik. ya. Naik. Value-nya naik. Baik banget. Terus nih mas, kalau misalkan aksesoris kita jual nggak sih? Ada Aksesoris lengkap kita Aksesoris. aksesoris ya, contohnya dari rack ya Vespa kita lengkap dari ujung depannya Vespa sampai belakangnya Vespa kita ada nih, yang di bawah kita ada nggak? Kita udah ready velg ya guys. Jadi buat yang cari-cari kemarin kan belum ready, tapi sekarang udah Sekarang ready udah di Balikpapan. Jadi kalian bisa banget langsung dibawa pulang. kita bisa gini, kita bukan cuma jual aksesoris yang buat di motor doang. Iya, benar. Yang di badan juga Aksesoris di ada. badan juga ada. Kita ada topi, ada hand gloves, terus juga Ada ada jaket. jaket, vest, Macem-macem. banyak guys. Kita Terus buat jual. perlengkapan riding kita lengkap. Perlengkapan riding dari helm, gloves dan lain-lain kita lengkap. Sampai nih yang di bawah ada badge buat di dinding kamar kalian. Kita jual Biar original guys. item by Vespa. Oke. Terus buat kalian untuk yang umurnya sudah 30-an ke atas mungkin atau 40-an ke atas kan banyak tuh bapak-bapak nih ya, kadang yang baru Bapak-bapak tahu. muda. Kadang yang baru tahu kalau Vespa ada di Balikpapan
Dan karena dealernya cuma satu, jadi mikirnya kayak susah nggak ya spare partnya? Oh, buat dapat dasar. Karena kita ini dealer resmi ya. Dealer resmi ya kita tuh di sini ada 3S, self service sama spare part. Jadi buat user Vespa yang mau service, yang pikirnya panjang, spare partnya nanti susah ini itu, tidak, spare part Vespa kita ready. Terus jangan takut lah, ibaratnya aku posisiku nggak di Balikpapan atau di Samarinda, gimana nih nanti mau servis? Oh tenang, kita juga ada servis kunjung kok. Kita ada servis kunjung guys, tenang. Jadi untuk yang di daerah Grogol, Tabalong itu nggak perlu khawatir lagi karena kita bakalan ada selalu servis kunjung. Jadi kayak sekarang saat kita rekaman ini, tim servis kunjung kita posisinya lagi di Tabalong. Lagi di Tabalong setelah dari Grogol, jadi kita Ya. servis kunjung itu biasanya sekaligus guys. Jadi kayak pertama ke Grogol dulu, nanti setelahnya ke Tabalong, dan itu akan diinformasikan ke customer Vista Motor Balikpapan. Jadi udah pada tahu gitu. Buat maintenance Vespa pun, buat maintenance Vespa kalian pun bakal diingetin. Tuh. Jadi kalian gak bakal kelewat, nggak gak bakal kelewat. Kita itu nge-treatment konsumen tuh udah kayak pacar sendiri. Kita ini perhatian loh guys. Perhatian banget buat kita. Kita Sampai- ngasih tahu STNK BPKB udah jadi. Iya, terus kita ngasih tahu. Waktunya Makanya kayaknya udah servis. servis. Iya, kita Iya. perhatian banget loh guys. Itu bahasa-bahasa kangen kita loh. Oke deh, kiranya kayaknya udah cukup deh Udah pembahasan cukup kita ya, kali ini. daripada pembahasannya kesana kemarin lagi. Kemana. Jadi Oke. cukup sampai di sini aja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Vicinity yang udah menonton. Jangan lupa datang ke dealer dan pameran kita. Kita bakalan ada pameran di mana Mas Isan? Kita ada pameran dari tanggal 15 sampai tanggal 28 ini di Cafe 22 Plus. Cafe 22 Plus itu bukan cuma coffee shop, tapi ada biliar, ada mini soccer, ada Dan apa yang lagi? terbaru spesial banget, dia ada pedal. Dia udah ada lapangan pedalnya guys. Jadi buat kalian yang lagi FOMO-FOMOan main pedal, Mau kan sambil gengsi-gengsian lihat-lihat nih Vespa. udah. Siapa tuh bisa di SPK-in di tempat Yoi, main padel kan pakai Vespa. pakai Vespa. Oh. Lucu banget. Banget. Terus raketnya taruh di box belakang. Iya benar. Boom. Vespa, Culture banget sih. kalau guys. gila. Kita tunggu kehadiran kalian di dealer dan di pameran. Terima kasih sudah menonton. Oke. Siap. Bye.